saya naik ke puncaknya karena yang ketemu juru kuncinya gitu gimana? ketemu juru kuncinya. Kalau memang yang lebih mantap lagi, kalau memang niatnya udah bulat, jangan di sini gitu kan. Di situ kan ada gua apa ya, di gua itu ada jalan yang ke kiri ke kanan, yang satu lagi ke atas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat Brams dimanapun berada. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya kedatangan tamu dari Jakarta. Jadi beliau ini adalah salah satu viewer Brams Creator ya, yang selalu menyaksikan tayangan-tayangan saya ya. Tapi dia bilang nggak pernah komen gitu, jadi cuma nyaksiin aja, padahal beliau ada memantau entah pada saat live chat ataupun setelah live chat itu berlangsung. Jadi sebut aja ini namanya Mr. X ya. Mr. X ini dari Jakarta ya. Dari Jakarta. Maksud dan tujuan beliau datang ke sini itu ingin bercerita pengalaman hidup agar apapun yang dia alami ya, yang mengenai pengalaman yang kurang enak ya, kurang baik, itu tidak ditiru ya, tidak ditiru atau tidak diikuti oleh siapapun, atau mungkin bisa dijadikan pengalaman agar siapapun yang memang berpikiran ke arah nanti yang akan kita ceritakan ini, itu kita langsung cut lah gitu, langsung cut ya, jangan dilanjutkan maksudnya gitu. Jadi tadi beliau sebelum saya rekam ini, saya minta kesediaan beliau untuk didokumentasikan. Nggak keberatan Pak ya? Nggak keberatan untuk ya dijadikan momentum aja ya buat semuanya. Karena beliau tidak keberatan, akhirnya saya mengambil inisiatif, saya dokumentasikan ya. Tadi beliau cerita mengenai pengalaman hidup beliau ini yang lika-likunya cukup luar biasa ya. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, tadi beliau juga cerita mengenai himpitan hidup ya, mengenai ekonomi tentunya, dari beliau bermain judi togel ya. Judi togel sampai uka-uka begitu ya, uka-uka yang ya cukup luar biasa lah begitu, dan menghabiskan modal juga yang lumayan Pak ya, tidak sedikit lah ya, pasti ada modal yang dikeluarkan kan gitu. Kemudian sampai pesugihan ya, pesugihan juga tadi Pak ya. Di Gunung Kawi ya maksudnya, di Gunung Kawi. Kemudian juga ada pengalaman beliau yang berkeinginan untuk nikah dengan jin ya, dengan jin. Ini cukup luar biasa. Makanya saya perlu angkat momentum ini agar dijadikan pelajaran ya, atau hikmahnya. Nanti untuk lebih jelasnya kita tanyakan aja langsung kepada beliau. Nanti beliau sendiri yang akan cerita ya, sebagai narasumber langsung.
Jadi ini sengaja memang dipakein masker karena beliau tidak mau diketahui identitasnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita tanyakan langsung ya. Jadi bagaimana Pak tadi pengalaman Bapak mengenai lika-liku hidup ya, dengan himpitan-himpitan permasalahan ya kehidupan yang ada, sampai tadi saya dengar dari permainan togel itu gimana Pak? Ceritanya itu permainan togel itu iseng-iseng apa bagaimana Pak? Iya, awalnya sih yang iseng gitu, awalnya iseng-iseng, cuma lama-kelamaan gitu kan, jadi saya tertarik dan menjadikan sumber juga sih sebenarnya, sumber ya. Tapi sempat kena beberapa kali kena apa kalah terus atau gimana? Sebenarnya pernah saya dapat gitu, cuma kan lebih banyak kalahnya daripada menangnya gitu kan. Iya, hitungannya satu berbanding 20 lah gitu kan. Satunya? Satu kali menang, dua kali gitu, 20 kali kalah gitu kan. Jadi banyak ruginya sih sebenarnya. Banyak ruginya ya. Bermain togel tuh ya. Iya. Itu bermain togel maksudnya dia ngitung apa lewat pengalaman gaib atau lewat mimpi, atau kan pernah saya dengar juga ada kode alam gitu ya. Itu gimana Pak ceritanya? Awalnya sih dari ngitung gitu kan. Emang bisa tahu gitu Pak kalau ngitung-ngitung? Dari pengeluaran Pak. Dari setiap pengeluaran maksudnya pengeluaran yang terdahulu yang sudah keluar tuh, angka yang sudah keluar. Yang sebulan 2 bulan gitu, yang sebulan 2 bulan ke belakang kita tarik lagi, dirangkum lagi gitu kan. Supaya supaya menjadikan ya patokan lah ya gitu ya. Disebutnya angka jatuh gitu kan. Iya. Gitu. Tapi kan lama kelamaan jenuh juga sih, banyak melesetnya gitu kan. Sampai saya lari ke uka-uka gitu kan, uka-uka maksudnya minta sama jin atau gimana? Ya sama penghuni di situ aja gitu kan. Biasa ya. Misalnya kita naruh telur di pohon gitu kan. Terus gimana? Seru nih. Oke. Naruh pohon, naruh telur di pohon gitu kan. Dan kita samperin lagi gitu kan. Terus? Ya di situ lah lihat angkanya gitu kan. Oh, ada angka di telur? Ada Pak, kalau memang itu saya sampai digiring-giring gitu kan. Cuma yang ngambilnya itu dari jangan terlalu pagi gitu. Harus jam ya sebelum subuh gitu. Gitu kan. Ya bagus sih jam 12 malam gitu kan. Kita naruh misalnya habis maghrib gitu kan. Kita ambil lagi jam 12. Itu harus bakar dupa atau ada ada ya semacam sesajen lah gitu kan. Ya pastinya tetap aja ada biaya operasional yang dikeluarkan ya. Ya udah tentu gitu. Nah terus itu pasti dapat atau gimana? Ya saya bilang tadi ada yang dapat, ada yang gitu. Tapi kebanyakan nyaris. Oh nyaris. Yang bikin penasaran tuh nyarisnya ini kan. Misalnya gitu kan. Saya pasang 1, 2, 3 gitu. Yang keluar 1, 2, 2. Atau 1, 2, 4 gitu. Ada lebih, ada kurang gitu kan. Gitu kan. Di sana kita 1, 2, 3 nih Pak, angka yang didapat gitu kan. Tapi yang bikin penasaran yang keluarnya apa? 1, 2, 2 gitu kan. Itu yang nyaris itu ya? Yang nyaris. Gitu. Kalau enggak 1, 2, 4 gitu kan. Ya namanya bandar juga nggak mau kalah ya Pak ya. Gitu lah. Namanya juga permainan Pak. Permainan. Terus berlanjut ke tadi saya dengar pesugihan ke Gunung Kawi itu gimana ceritanya Pak? Apa emang ada yang bilang, apa ada yang ngarahin, apakah lewat mimpi atau gimana? Berangkat dari pengalaman togel tadi, karena pengalaman togel karena udah bosan di togel, saya pengen yang lebih
besar nih, yang lebih mantap gitu lah, yang lebih ini lagi. Saya berusaha untuk ya mencari, ya katakan mencari pesugihan lah gitu kan, supaya saya ngumpulin uang dana gitu kan untuk berangkat ke Jawa lah, istilah daerah Jawa tuh Gunung Kawi lah. Gunung Kawi. Gunung Kawi. Terus saya coba berangkat ke sana. Apa yang didapat itulah pengalaman pahit lah gitu kan. Iya. Ini luar biasa pengalaman ini. Pengalaman Si pahit. Mr. Ada. X ini ya. Jadi gimana pengalaman pahit itu? Jadi sampai naik ke Gunung Kawinya atau bagaimana, Pak? Saya naik ke puncaknya karena yang Ketemu ketemu juru kuncinya gitu gimana? ketemu juru kuncinya. Kalau memang yang lebih mantap lagi, kalau memang niatnya udah bulat, jangan di sini gitu kan. Di situ kan ada gua apa ya? Di gua itu ada jalan yang ke kiri ke kanan, yang satu lagi ke atas gitu. Ya, sih kalau yang di bawah itu yang biasa-biasa aja gitu kan. Terus Bapak kemana? Yang ke atasnya gitu? Yang orang-orang muslim itu biasa ada banyak juga yang Nyalinya kuat juga, nyalinya berani nggak? Nyalinya berani. Kalau saya minta ke juru kuncinya yang mantap itu di mana, dan kata saya yang namanya udah di mana lah gitu lah, katakanlah nekat lah pada waktu itu gitu kan, untuk melakukan ritual itu. Terus itu ada apa nih ritualnya itu harus bawa apa ya? Bawa apa yang saya dengar kan apa sih, ada membawa sesuatu lah. Banyak. Salah satunya kita harus membeli seekor kambing atau domba. Kambing atau domba. Terus kambing atau dombanya itu yang Bapak beli apa, kambing apa domba jadinya? Domba. Pada saat itu domba ya? Domba juga mahal. Saya tuh berapa juta waktu itu? Saya waktu itu beli 3,7. 3,7 yang Lumayan juga ya, lumayan. Belum yang lain-lain, mungkin kembang-kembang apa mungkin ya. Gitulah. Kopi pahit, kopi manis ya. Ya bisa dikatakanlah matek dunia 7 juta. 7 jutaan ya. Segala macam gitu kan. Itu kalau mau kayak yang di atas gitu. Di atas. Gitu. Itu Bapak sendiri itu? Sendiri ngapain, biasa. banyak teman kan takut bocor juga kan. Iya. Jadi kan menyangkut Oh, berani juga ya? rahasia juga. Yang namanya udah Nekat. udah kadung. Udah kadung, udah bulat gitu kan. Habis gimana masalah ekonomi, ya gitulah. Sebenarnya tujuannya hanya satu kan, tujuannya ya untuk dapat uang, di samping dapat uang untuk supaya anak-anak saya itu sejahtera lah, dengan kayak bapaknya begini gitu kan. Tapi kan modal yang dikeluarkan juga banyak, Pak. Kenapa nggak buat dagang aja gitu? Ya disitulah emang yang namanya, tahu sendiri kan, yang namanya rayuan setan kan gitu kan. Rayuan setan, rayuan iblis itu kan. Jadi kita kepancing lagi ke hal-hal yang lebih besar lagi gitu. Nggak ada cukupnya ya? Iya. Kurang aja terus kurang. Gitu kalau ceritanya. Jadi Bapak ke atas nih? Iya. Bapak ke atas, terus singkat cerita tadi beli domba ya? Beli domba tadi saat ke 3,7. Terus itu dombanya diapain, Pak? Ya disembelih. Nah, ini serem nih disembelih. Siapa yang nyembelih, Pak? Ya saya lah. Atas anjuran juru kunci. Iya. Nah, oke. Yang terjadi apa, Pak? Ketika mau disembelih, itu yang terjadi apa? Pasti ini saya yakin ada apa-apa ini. Udah gitu kan saya melakukan ya sesuai dengan arahan juru kunci juga ya. Juru kunci. Melakukan ritual dulu gitu. Dan habis itu yang menyembelih misalnya kamu ya sendiri ya. Kata juru kuncinya. Ya nggak apa-apa gitu kan. Ya tadinya saya semangat lah. Semangat. Kita kan udah
oh saya berani kita sendiri, saya nyembelih nyembelih kambing gitu kan. Iya. Awalnya begitu, cuma nyembelih kambing dan saya berani. Coba ya. Iya, dengan kambing orang udah berusaha Udah nyembelih gitu kan. nekat ya, nekat jangan gitu. itu. Nah, Terus pas udah mau disembelih, pas mau gitu kan saya pegang golok begini, yang namanya mau nyembelih gimana kan? iya. Nah, berasa gitu. Pas saya mau sampai mau disembelih itu, ternyata ini apa tuh golok saya mentah. oh, terus Mentah. kacau juga, seru. Terus Bukan ada setan, bukan ada apa-apa gitu kan. ah. Jadi kambing itu perasaan saya berubah. Iya. Kambing yang mau disembelih itu. Jadi Kelihatan anak saya. astaga. Saya kan jadi mundur gitu kan. Yang Beneran tuh, Pak? masa kan saya udah pengalaman, kita berbagi pengalaman. Iya. Pengalaman. Jadi pas Bapak mau potong itu berubah jadi anak Jadi Bapak. iya, kebayang. Jadi domba itu kelihatan anak saya gitu kan. Bisa begitu ya? Nggak tahu tuh. Jadi kan Terus dilanjutin? Enggak. enggak siapa. Itu hanya udah kental gitu kan. Goloknya. Goloknya udah. Oh, gini warna Pak, pahit. mungkin jangan-jangan kalau diterusin bisa jadi anak anak Bapak mungkin salah satu mungkin bisa lewat. Ya itulah itu kan sampai si juru kuncinya itu marah-marah tuh. Marah-marah, saya tuh marah-marahnya kenapa kamu gini katanya udah nekat Udah nekat. gitu. Kata saya begini, Pak, kalau masalah urusan begitu saya nggak berani, percuma saya ngumpulin duit datang jauh-jauh. Kalau misalnya anak misalnya keluarga kita, bisa anak kita yang dikorbanin, Keluarga jadi korban. saya nggak mau gitu. Sedangkan kita mau ngedapetin uang buat mereka gitu ya. Buat mereka, buat ya istilahnya kesejahteraan mereka gitu kan. Ya kita dalam hati percuma dong, misalnya kita kan percumanya begini Pak, kita kaya, percuma kalau anak kita habis. Oh, bakalan nggak cukup satu berarti. Mungkin bisa diambil semua Mungkin gitu. Yang pertama kan yang dilihat itu anak yang pertama tuh, yang pertama yang kata saya begitu, anak kesayangan lah gitu ya. Iya, yang namanya anak pertama gimana kan gitu kan. Jadi yang muncul pada saat yang Bapak bayangkan pada saat mau menyembelih itu anak kesayangan tuh ya. Anak kesayangan. Ya, Dan apa ya kan? Setelah saya tanya memang begitu. Kalau di sini mintanya anak yang pertama dulu. Kalau memang hasilnya mau maksimal lah begitu ya. mau banyak. Mau banyak begitu. Satu kalau misalnya itu anak kita. Kedua tuh orang tua kita, ibu bapak gitu. Orang tua. Kalau nggak ada orang itu kan yang nomor duanya, yang kita mungkin kelanjutannya begitu, dia minta lagi yang namanya perjanjian dengan iblis, dengan setan tuh begitu, dengan jin itu begitu. Terus akhirnya Bapak turun, nggak jadi cancel gitu. Di cancel saya Rugi atau Pak? ya habis gimana lagi, daripada kita rugi anak kita nggak ada Jadi korban. gitu kan. Ya udah aja, kata saya mendingan pulang aja, nggak jadi lah gitu kan. Nggak jadi, daripada anak kita jadi korban kan gitu kan. Kata saya. Luar biasa juga ya pengalaman Ya. Pak dalam hal ini. Jadi si Bapak ini seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah salah satu penonton setia di Brahms Creator Channel ini ya. Jadi beliau mempunyai inisiatif untuk datang ke rumah saya ini, berbagi pengalaman agar pengalaman-pengalaman yang pahit lah ya, yang memang tidak perlu dilakukan
ya jangan ditiru lah, jangan ditiru. Kira-kira ada pesan dari Bapak untuk yang lagi nonton nih, kalau untuk mendapatkan uang jadinya harus bagaimana atau gimana? Ya, kalau menurut saya pribadi, karena saya udah ya begitu ada pengalaman begitu, udah ngalamin, kalau mau saya kurang paham dan itu otoritas Allah ya dalam menerima atau menyikapi situasi ini gitu. Di kalau misalnya mau dapat uang kerja ya, kerja yang pasti-pasti aja lah gitu. Kalau memang yang mau dikejar adalah dunia gitu. Ya nanti si Bapak juga akan menceritakan pengalaman-pengalaman lainnya ya lebih lanjut yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang sedang menyaksikan ini ya Pak ya. Semoga tidak mengikuti jejak beliau main-main togel ya, karena memang biasanya nggak kalah terus-terusan, nggak ada menangnya tapi banyakkan kalahnya biasanya, itu judi ya begitu ya Pak ya. Iya. Gitu. Dan pasti apapun itu ada biaya operasional yang kita keluarkan dalam melakukan judi apapun, biasanya seperti itu biasanya. Ya semoga yang kita tayangkan saat ini bisa menjadi pelajaran buat yang sedang menyaksikan ini semua ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Tidak ada lagi yang saya sampaikan ya. Nanti kita lanjut di tayangan berikutnya ya. Jadi mau bahas waktu Bapak mau melakukan pernikahan dengan jin katanya. Iya. Ini luar biasa. Saya nggak berhenti sampai di situ sebenarnya. Ada pengalaman Kacau sudah. Nah, banyak pengalaman yang begitulah. Benar.
ya namanya situasi juga kan lagi kayak begini ya, ada PPKM, PSBB ya, himpitan ekonomi itu memang nggak 1-2 orang yang mengalami gitu ya, hampir di mana-mana gitu. Jadi dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu banyak berzikir, bersolawat, agar zikir dan sholawat yang kita lakukan itu bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.